Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa di pertemuan pertama pembelajaran IPA secara online. Di pembelajaran IPA kali ini, kita akan membahas bab ke-1, yaitu sistem gerak makhluk hidup, sistem gerak pada manusia beserta gangguannya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Pada bab pertama ini terdapat dua subbahasan, yakni sistem gerak makhluk hidup dan sistem gerak pada manusia. Sistem gerak makhluk hidup meliputi gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Sedangkan sistem gerak pada manusia meliputi tulang atau rangka, otot, sendi, dan gangguan atau kelainannya. Pada pertemuan ini, kita khusus membahas gerak pada tumbuhan ya. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di slide kamu. Ternyata tumbuhan juga bisa bergerak ya, tetapi bukan pergerakan yang aktif seperti hewan dan manusia. Tumbuhan juga tidak bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Nah, ini yang dimaksud gerak pada tumbuhan, yakni bukan merupakan gerak pindah tempat, namun merupakan respon dari rangsangan lingkungan. Berdasarkan asal rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3, gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom atau gerak etionom. Gerak endonom adalah gerak yang rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah aliran kloroplas dalam sitoplasma sel tanaman hidrilla. Anak-anak bisa mengklik gambar hidrilla untuk melihat video aliran sitoplasmanya. Gerak higroskopis terjadi karena perubahan kadar air di dalam sel. Contohnya adalah membukanya pelindung biji pada tanaman kedelai maupun kacang hijau saat sudah kering, atau saat terlepasnya spora dari kotak spora karena kadar air di kotak spora yang sudah berkurang. Gerak esionom atau etionom adalah gerak yang rangsangannya berasal dari luar tubuh tumbuhan. Contohnya, saat batang tumbuhan yang tumbuh bengkok ke arah cahaya matahari, seperti pada gambar. Anak-anak, coba perhatikan video berikut ini. Video ini adalah gambaran dari sel tanaman hidrilla yang diamati di bawah mikroskop. Terlihat butiran kloroplasnya mengalir di dalam sitoplasma sel tanaman hidrilla. Nah, aliran kloroplas ini disebabkan oleh faktor yang berasal dari tubuh tanaman hidrilla tersebut. Makanya, contoh ini termasuk dalam gerak endonom. Anak-anak, mari kita mempelajari gerak esionom atau etionom lebih dalam lagi. Gerak esionom atau etionom ini dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme memiliki ciri-ciri yakni gerak sebagian tubuh tumbuhan dan arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kalau responnya mendekati rangsangan, maka geraknya adalah gerak tropisme positif. Sedangkan kalau responnya menjauhi rangsangan, maka geraknya disebut tropisme negatif. Gerak nasti memiliki ciri-ciri yakni gerak sebagian tubuh tumbuhan, namun arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak taksis
adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan. Dalam hal ini, tumbuhan tingkat rendah yang bersel satu ya. Contohnya seperti alga maupun ganggang yang hidup di perairan. Arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi, jika responnya mendekati rangsangan, maka disebut gerak taksis positif. Sedangkan kalau menjauhi rangsangan, disebut gerak taksis negatif. Nah, anak-anak bisa mengklik pada gerak tropisme, nasti, maupun taksis untuk memperoleh penjelasan yang lebih detail lagi. Anak-anak, di slide ini kita membahas gerak tropisme lebih detail lagi. Coba diingat-ingat lagi ya, ciri-ciri gerak tropisme, yaitu gerak sebagian tubuh tumbuhan dan arah geraknya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jika responnya mendekati sumber rangsangan, maka disebut gerak tropisme positif. Sedangkan jika menjauhi rangsangan, disebut gerak tropisme negatif. Di slide ini kita akan membahas 3 faktor dulu yang mempengaruhi gerak tropisme, yakni faktor atau rangsangan berupa cahaya, berupa air, dan berupa gravitasi bumi. Jika rangsangannya berupa cahaya, maka diberi awalan foto. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, ya, terlihat bahwa tanaman yang ditumbuhkan di dalam kotak lalu diberi lubang di mana cahaya matahari bisa masuk melalui lubang tersebut. Respon dari tanaman ini tadi tumbuhnya bengkok ke arah cahaya matahari. Nah, gerak seperti ini disebut gerak fototropisme positif. Ya, fototropisme positif karena rangsangannya berupa cahaya dan arah geraknya mendekati sumber rangsangan. Lalu coba perhatikan contoh yang sumber rangsangannya adalah berupa air. Jika sumber rangsangannya berupa air, kita sebut hidro. Nah, coba perhatikan tumbuhnya akar pada gambar tersebut selalu mendekat ke air kan? Nah, karena mendekati, maka geraknya disebut gerak hidrotropisme positif. Nah, untuk contoh sumber rangsangan yang berupa gaya gravitasi bumi itu disebut geo. Coba diperhatikan contohnya. Tanaman ini ditumbuhkan secara miring, ya, namun akarnya menunjukkan respon yang selalu tumbuh ke bawah karena mendekati sumber rangsangan yakni gaya gravitasi bumi. Nah, gerak tumbuhnya akar ini disebut geotropisme positif. Sedangkan ujung batang selalu tumbuh ke atas, yakni menjauhi sumber rangsangan yang berupa gaya gravitasi bumi. Nah, gerak ujung batang ini disebut geotropisme negatif. Bagaimana anak-anak? Semoga bisa difahami ya. Di slide ini kita masih membahas gerak tropisme, namun dengan rangsangan berupa zat kimia dan sentuhan. Jika rangsangannya berupa zat kimia, maka di awal istilah tropisme kita tambahi kata kemo. Coba perhatikan gambar di contoh. Suatu tanaman diberi 2 perlakuan yang berbeda, yakni diberi air di sebelah kirinya dan diberi pupuk di sebelah kanannya. Setelah beberapa hari, dilihat respon tumbuh akar tanaman tersebut. Ternyata tumbuh akar tanaman tersebut lebih banyak mengarah pada bagian yang diberi pupuk. Nah, respon tumbuh akar tanaman ini merupakan contoh dari gerak kemotropisme positif, yakni gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia dan responnya mendekati arah rangsangan. Jika sumber rangsangannya berupa sentuhan,